Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan saksama Mau'idhah Hasanah yang akan diaturkan oleh Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, kepada yang kita muliakan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Kami persilakan, wa illa fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh binesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhah hasanahnya, utamanya Bapak PJ Bupati Kudus, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Habibi ST dan ST MSI, Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud PhD, Kiai Haji Abdullah Anik Nafisah, Ketua PCNO Kudus, Dr. Andes Kiai Haji Asyrafi Masitoh, Rektor IAIN Kudus, Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Kasdi LC MSI, Pengurus PCNO MWC dari ranting NO sekabupaten, pimpinan Banom NO di lingkungan PCNO Kudus, Ketua PC LP Ma'arif NO Kudus, dan Kepala Madrasah dan Sekolah NO di lingkungan LP Ma'arif NO Sekabupaten Kudus, Ketua MUI, Ketua PD Muhammadiyah, dan tamu undangan Bapak Ibu yang kami hormati. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang penting kami tidak mengurangi kehormatan Bapak Ibu semuanya. Pertama, kami mohon maaf, saya mestinya berangkat dari rumah itu sudah jam 9 ya. Setelah saya berjumpa sama Pak Rektor di Menawan jam 7 ya, acara jam 7. Kemudian jam 9 saya berangkat, tapi di sini baru jam 3 ya. Mohon maaf kalau saya terlambat ya, karena saya mampir ke Purwodadi ya, bertemu juga sama Bupati yang cantik ya, Bupati Purwodadi. Bahkan saya diberi amplop, saya pernah kenal. Dan juga bertemu dengan Kiai Haji Anwar Zahid ya, jadi alhamdulillah saya tadi bertemu dengan orang-orang besar ya. Dan sekarang juga bertemu dengan Bapak Ibu dengan keadaan sehat wal afiyah, segar bugar bahagia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami utamakan, pertama kami hanya ingin memberikan ya keterangan mengenai ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup manusia di dunia supaya bahagia dunia akhirat. Pertama yang akan kami terangkan adalah ayat yang ada di Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Ini terjemahan di Kemenak ini. Jadi kalau ingin menjadi orang Islam yang beriman yang sungguh-sungguh harus menetapi yang akan kita terangkan. Alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada tambahan, summalam yartabu, kemudian tidak tidak ragu-ragu. Nah ini yang kadang-kadang kita masih ragu-ragu ya. Baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Allah sudah memerintahkan kepada kita, contoh saja, memerintahkan untuk berinfak. Bahkan di dalam Al-Quran itu, tidak saya sebutkan ayatnya karena waktunya hanya singkat ini. Barang siapa yang menghutangi Allah, apa maksudnya apa kok disebut menghutangi padahal infak gitu ya? Supaya mantap ya. Kalau orang hutang pasti akan dibayar ya. Tapi nyatanya masih belum yakin itu. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, artinya dengan ikhlas, akan dilipatkan oleh Allah. Jadi pembayarannya dilipatkan. Tidak hanya begitu, ad'afan katsirah, dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Nah ini mestinya kalau kita infak itu mestinya harus yakin bahwa infak itu akan menjadikan kita kaya. Ya itu. Didukung oleh Nabi. Manaqasa malun min shadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena disodakohkan. Nah, tapi nyatanya kita untuk infak itu masih ragu-ragu. Kita contohkan saja, berapa rupiah kita memasukkan peti di masjid-masjid. Apa yang biru, apa yang merah. Nah, biasanya yang abu-abu ya. Sama dengan memberikan orang-orang parkir itu ya. Nah ini namanya kita masih ragu-ragu, padahal Allah yang memberi rezeki, tapi membantu rumahnya Allah hanya sedikit-sedikit. Ya, maka ya Allah memberikan kita ya tidak begitu banyak rezeki kita. Kemudian wajahadu bi amwalihim, dan berjihad dengan hartanya. Yang disebut dulu harta. Ya, ini menunjukkan bahwa harta atau ekonomi sangat penting bagi orang Islam. Ya. Maka kita harus mendukung. Ya. Semuanya harus kita dukung dengan harta kita. Ya. Maka ekonomi Islam harus kita kembangkan. Ya. Karena selama ini yang kita beli seringnya kan produk-produk orang kafir, bahkan pro Israel ya. Sekarang MUI sudah mengharamkan produk-produk yang pro Israel. Ini berarti kita wajib mengikuti. Sebab itu kalau kita membantu, bahkan itu berarti membantu orang yang membunuh orang-orang Islam ya. Nah ini kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Atau kadang tidak memahami, ya, tidak tahu, ya. Sekarang harus diketahui oleh warga-warga NU ini, ya. Odolnya apa, popsoden apa tidak, ya. Kemudian minumnya apa aqua, apa kahaki, ya. Sekarang harusnya milih yang produk-produk Indonesia, itu kan mestinya begitu, ya. Maka untuk berjuang ini memang harus diperlukan ekonomi, perlukan harta benda. Kita pengurus NU sekarang kan mestinya sudah gentar-gentarnya untuk membangun NU Center. Tapi nyatanya banyak yang berhenti. Ya. Ini mungkin karena
keyakinannya menurun ya, atau memang sekarang pengurus NU baru mendapatkan fitnah ini ya. Banyak fitnah-fitnah yang mengfitnah pengurus-pengurus NU sehingga MBC sama mamang ya, sama ragu, sehingga ada yang bantuan ke PC untuk NU Center ini dihentikan ya. Dikira ya pengurusnya ini yang membagi uangnya atau yang menikmati uangnya. Nah, termasuk ini suriahnya ini dianggap ini mungkin mendapatkan uang yang banyak ini. Ya ini ya. Maka kami harapkan supaya yakin ya, dan ini mungkin nanti akan kita perjelas bagaimana prosedur dan yang terjadi sekarang ini ya. Maka kami harapkan untuk memperhatikan. Kecuali berjihad dengan harta, sehingga Nabi sendiri mengarahkan di dalam jihad kita atau infak kita. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa yang punya harta, sedekahnya atau jihadnya dengan harta. Di hadis yang disebut apa dulu? Harta ya. Ini sangat pentingnya harta itu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu harus dengan ilmunya. Kedua. Yang ketiga, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Siapa yang punya kekuatan, bisa juga kekuatan fisik atau kekuatan sebagai pejabat. Nah, ini infaknya, perjuangannya ya dengan kekuatan itu. Maka kita sebagai orang Islam harus berusaha bagaimana pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan kita ini harus dari orang NU kalau bisa ya. Dari orang-orang yang membela NU, dari orang-orang yang membela agama Islam. Maka ada Pilpres ini supaya diperhatikan ya. Saya tidak akan kampanye ini, cuma menjelaskan hukumnya saja. Kita memilih pemimpin itu termasuk kewajiban. Sudah diterangkan di kitab kecil Jauharatut Tauhid ya. Pelajaran anak kelas 5 kalau di Kursiyah atau TBS ini ya. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bi hukmin akli. Dan wajib bagi kita semua untuk mendirikan pimpinan yang adil, pimpinan yang baik, mendirikan atau memilih pimpinan ya. Maka ketika ada pimpinan ini berarti kita wajib milih. Yang dipilih apa? Ya, nanti diistikharai ya. Mana yang baik, nah itu yang dicoblos. Dan kita niat dengan ikhlas. Artinya jangan sampai kita nyoblosnya, jangan sampai kita milihnya ini karena diberi uang. Diberi uang walaupun tidak, tapi yang baik menurut pendapat Bapak itu yang nomor 1, yang nomor 1 yang coblos. Atau nomor 2 atau nomor 3. Itu yang penting menurut pendapat Bapak Ibu siapa mana yang baik. Yang penting ikhlas karena Allah, tidak karena diberi uang ya. Kemudian termasuk juga yang penting adalah memilih anggota DPR ya. Karena anggota DPR ini yang menentukan undang-undang, menentukan peraturan-peraturan. Nah, ini kalau yang menguasai orang-orang abangan kan yang dipilih pasti aturan yang mestinya tidak menyenangkan orang Islam. Nah, maka ketika kita nyoblos, baik itu DPR pusat, DPR provinsi, DPR daerah, harus yang memperjuangkan Islam dan orang NU. Mestinya kalau partainya NU ini sudah tahu sendiri, yang didirikan NU itu partai apa, lah itu yang harus kita bela dan kita coblos. Ini nanti kan nyoblosnya bermacam-macam ini ya. Kita pahamkan kepada anggota warga kita, utama yang sepuh-sepuh itu ya, dari
ranting-ranting supaya memberikan keterangan cara pencoblosan, jangan sampai nyoblos tapi tidak pas. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini bulan Rajab, ya, kami juga akan menerangkan mengenai ayat yang ada di Al-Quran. Di surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kita semua diperintah untuk merintah keluarga kita. Jangan yang rajin sholat hanya bapak ibunya, anaknya melekutar, jangan sampai. Ajak sholat. Wastabir 'alaiha, ini yang penting. Dan harus yang sabar. Sabar itu berarti sholatnya harus tidak tergesa-gesa. Bacanya tasbih, berapa bacanya tasbih? 3 kali. Tapi saya sering mengikuti Jumatan di mana-mana ini, saya baru akan sujud saja sudah imamnya sudah mengangkat kepala. Ini namanya kan imamnya saja sudah tidak wastabir 'alaiha itu. Ya. Nah ini, kalau kita wastabir 'alaiha, sholatnya ini betul-betul khusyuk, betul-betul tidak tergesa-gesa. Ini setelahnya itu ada lanas aluka rizqo. Saya tidak minta rezeki kepadamu. Ya. Ini Allah ini. Ya. Jadi sholat ini, orang yang sholat ini tidak akan dimintai rezeki oleh Allah. Bahkan saya yang memberi rezeki. Ini artinya kalau sholat kita tenanan, ya, tidak tergesa-gesa, itu akan diberi rezeki oleh Allah yang melimpah, ya. Karena ini janjinya Allah. Nah, mungkin yang kurang rezekinya ini, ya sholatnya dilihat dulu. Apakah sholatnya sudah betul-betul wastabir 'alaiha apa tidak, ya. Dan di samping itu ingin menambah sedikit, marilah kita milenial sekarang senangnya kan WA-an, ya. Main game, main HP. Ya. Sekarang saya harapkan supaya main HP ini main HP yang ada gunanya, yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang senang berkomunikasi, berhapenan dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Maka harusnya kita selalu berhapenan dengan Tuhan kita, yaitu dengan membaca Quran. Dan Quran ini akan memberikan pertolongan kepada kita, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka harapan kami dari warga NU ini selalu wi'anan dengan Allah. Supaya apa? Supaya banyak kebaikannya. Ya. Maka Nabi juga menegaskan, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Di masjid sudah banyak mengaji, tapi di rumah jangan ditinggalkan. Ya. Ini yang kadang-kadang Quran tidak pernah dibaca, padahal sering membaca novel yang berjuz-juz, ya, berjilid-jilid, hatam semua, tapi Qurannya 30 juz tidak pernah hatam. Ya. Maka sekarang mari kita gerakkan membaca Al-Quran. Karena apa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, karena rumah yang tidak pernah untuk membaca Quran, yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Ini dawuh Nabi, ya. Akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Tinggal pilih, rumah kita ingin banyak baiknya apa banyak jeleknya. Kalau disuruh milih pasti baiknya banyak. Nah, tapi caranya bagaimana? Yang memperbanyak Quran, ya.
memperbanyak Quran. Nah, maka kami harapkan mulai sekarang marilah kita perbanyak Quran supaya rumah-rumah kita menjadi rumah yang penuh kebaikan. Akhirnya wa yudayyaku ala ahli penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah kalau rumahnya tidak pernah dibacakan Quran ya. Kalau yang dibaca hanya koran ya, yang setiap hari hatam, mulai dari halaman pertama sampai halaman 14 ya. Setiap hari hatam ya. Kalau tidak baca rasanya tidak enak ya. Karena ingin berita-berita ini ya. Tapi beritanya Allah, suratnya Allah tidak pernah disentuh. Nah, ini sangat keliru kita ya. Menurut Imam Abu Hanifah, berapa kita harus membaca Quran? Nah, ini. Dawahnya, man qara'al Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an setiap tahunnya hatam 2 kali. Hatam 2 kali, maka orang itu berarti telah memenuhi haknya terhadap Al-Quran. Bapak Ibu, berapa kali ini setahun? Tidak bisa dihitung. Karena banyaknya apa karena tidak pernah. Ya. Maka sekarang mari kita pernahkan supaya rumah kita jadi rumah-rumah yang banyak kebaikannya. Kalau setahun 2 kali, sehari hanya 4 halaman. Itu yang perlu diperhatikan. Sehari 4 halaman ya. Masih banyak bacanya koran ya, 14 halaman. Nah, ini paling tidak baca Quran 4 halaman. Nanti kalau orang yang hadir ini semua bisa istiqomah begitu, saya yakin negara kita daerah kita akan menjadi daerah yang banyak kebaikannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami terima kasih atas bantuan dan ini tempat dari Madrasah Banat, Yayasan Banat yang telah memberikan fasilitas kepada PCNU Kudus. Jazakumullah khairan katsira wa taqabbal minkum. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.